Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga memiliki firasat buruk tentang masalah ini. Namun dia tetap diam dan mendengarkan dengan hati-hati. Bagaimanapun, bukan hanya dia yang merasa aneh. Tapi semua orang juga perlu bertukar informasi. Oke, karena kalian semua berasal dari dunia yang berbeda, seharusnya kalian juga mengerti apa yang terjadi di dunia saat ini. Apakah itu perang atau invasi? Saya harap semua orang dapat berbagi informasi yang akurat dan melihat apakah ada kesamaannya dalam dunia kalian masing-masing. Jadi silakan bagikan informasi apa yang terjadi, atau ada hal aneh yang terjadi di dunia kalian. Nomor 3 berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Karena menurut penafsiran nomor 2, seolah-olah dia ingin menunjukkan identitas semua orang. Tapi mengapa seolah-olah nomor 3 sepertinya mulai mempersulit nomor 6, yang saat ini berpura-pura berasal dari dunia lain. Karena apa yang dia katakan sekarang adalah dia ingin semua orang melaporkan dari dunia mana mereka berasal. Namun setelah nomor 3 selesai berbicara, semua orang terdiam beberapa saat, tapi masih terlihat dengan jelas. Di antara semua orang yang hadir ada rasa saling percaya sampai tingkat tertentu. Namun nyatanya, informasi yang lebih detail sama sekali belum pernah terungkap. Misalnya, seperti apa asal dunia mereka berasal. Bagaimanapun informasi ini adalah topik yang sangat sensitif. Tapi setelah hening beberapa saat, nomor 1 berbicara perlahan. Sepertinya di antara kalian tidak ada yang ingin mengatakan apapun dalam masalah ini. Jadi mari kita pilih proposal kedua dan beritahu saja jawaban Anda melalui pemungutan suara. Segera nomor 1 juga mengungkapkan cara yang paling adil. Sebelumnya, Xiaoyan sendiri sedikit ragu-ragu tentang identitas nomor 6. Namun Xiaoyan juga sudah memiliki beberapa jawaban di dalam hatinya. Karena jika 9 orang di sini mewakili 9 dunia utama, ada kemungkinan besar ada di antara mereka berasal dari dunia Taisu. Bagaimanapun dunia Taisu bisa mewakili dunia tanpa batas. Karena avatar dewa asli adalah makhluk dari dunia tanpa batas. Jadi secara alami, Xiaoyan masih sedikit memahami dunia tanpa batas. Meskipun informasi sejarah tentang dunia tanpa batas sama sekali kosong. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berhati-hati dalam perkataan. Karena jika dia sekali memberikan informasi palsu dan terungkap, maka kemungkinan besar dia akan diasingkan nantinya. Memiliki hal ini, Xiaoyan sangat ragu saat ini. Apakah dia harus setuju atau tidak? Jika suara negatif dan lebih banyak usulan, maka dia akan dikalahkan. Faktanya, bagi dunia sensi, ini adalah kesempatan bagus untuk mengetahui lebih banyak informasi. Tetapi harus ada pilihan antara nomor 6 dan saya. Pada saat ini, mata Xiaoyan berkilat dengan ekspresi wajah yang sangat rumit. Untungnya, sekarang dia tidak memiliki wajah dan hanya sosok yang malas sambil berpikir. Namun Xiaoyan harus membuat keputusan. Pada akhirnya Xiaoyan memilih setuju. Sesaat kemudian, sekarang pemungutan suara segera dimulai. Pemungutan suara sudah selesai. 5 orang mendukung dan 3 orang menentang. Dan saya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena apapun yang kalian pilih sekarang, saya hanya bisa mendukung kedua proposal tersebut. Nomor 1 mengumumkan hasil suara dan menjelaskan tentang pilihannya. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit karena dia tidak penasaran dengan 5 orang yang setuju, tapi 3 orang yang menentangnya. Oke, karena saya memilih setuju, jadi izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu.
Saya berasal dari dunia dewa surga dan situasi dunia saya sekarang telah diserang dan diinvasi. Namun mereka yang menyerang dunia saya bukanlah berasal dari dunia tertentu, tetapi berbagai iblis dari dimensi yang berbeda. Meskipun begitu, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika makhluk di dunia saya gagal memblokade mereka, maka para iblis ini perlahan-lahan merambah ke dunia lain. Namun mereka juga masih diburu sebanyak mungkin. Meskipun makhluk dunia saya tidak mampu menghentikannya sepenuhnya, namun mereka juga telah diserang oleh subdunia 3 kali sebelumnya, dengan waktu paling awal yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nomor 2 adalah orang pertama yang berbicara tentang dunianya dan situasinya. Setelah nomor 2 selesai berbicara dengan cepat, nomor 3 juga berbicara. Saya berasal dari dunia misterius surga barat, dan dunia tempat saya berada, situasinya tidak mengalami perang maupun invasi. Jadi dalam masalah ini, saya tidak mungkin dapat menilai apakah itu benar atau salah. Saya dari dunia dewa iblis abadi, seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa kerusakan dalam perang di dunia dewa iblis abadi bukanlah celah yang sederhana, tetapi celah yang sangat besar, sehingga melalui banyak saluran, bahkan makhluk abadi pun bisa lebih kuat dari yang abadi. Dan mereka yang tidak memiliki cincin tulang sebelumnya tidak dapat memasuki dunia saya. Namun karena celah yang begitu besar, banyak orang kuat terus datang. Meski begitu, orang-orang kuat dari dunia kuno iblis abadi juga telah berkumpul, sehingga dapat membentuk kekuatan yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Adapun kapan celah panjang dunia itu muncul, setahu saya itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi untuk waktu pastinya saya tidak tahu. Suara nomor 4 secara bertahap tersebar. Jelas nomor 4 telah menyebutkannya dalam pertemuan sebelumnya, dan jika diperhatikan dari penjelasannya, seharusnya itu merupakan informasi yang benar. Tentu saja, sekarang Xiaoyan dapat yakin bahwa nomor 4 berasal dari dunia dewa iblis abadi. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan berada di dalam dunia dewa iblis abadi dan melihat dengan matanya sendiri bahwa makhluk dunia dewa iblis abadi memang menolak dan mencari cara untuk melawannya. Meskipun metode yang mereka gunakan cukup ekstrim dan mendominasi, mereka memperbudak orang dunia lain yang kuat ini dan menjadikan para penyusup ini sebagai salah satu kekuatan mereka. Jika diperhatikan dalam dari metode ini, sebenarnya Xiaoyan bisa meniru metode yang digunakan makhluk dunia dewa iblis abadi yang tidak terduga. Bagaimanapun metode ini sangat bagus. Setidaknya dalam pertempuran apapun, para penyusup dari dunia lain ini bisa digunakan sebagai umpan meriam dan akan menjadi orang pertama yang dihancurkan, sehingga orang-orang kuat di dunia kuno dewa iblis abadi dapat dipertahankan. Hanya saja cara ini tidak konservatif, sama seperti Xiaoyan yang saat ini. Karena jika ada seseorang seperti Xiaoyan yang bisa membuat segel budak palsu yang nyaris tak terlihat, mereka bisa dengan cepat masuk ke dalam. Tentu saja ini hanya situasi di mana Xiaoyan yang mengetahui bahwa tidak ada cincin tulang saat ini. Mungkin ada lebih dari satu kekuatan yang seperti itu, dan budak dewa hanyalah salah satunya. Setelah nomor 4 selesai berbicara, seharusnya sekarang giliran nomor 5 untuk menghindari kecurigaannya. Sebelumnya Xiaoyan dia menduga bahwa nomor 5 berasal dari dunia pegunungan dan lautan, karena pesanan pil obat yang diberikannya bisa menjadi bukti lebih lanjut. Sekarang Xiaoyan juga sangat penasaran apakah tebakannya benar. Saya berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Meskipun dunia saya belum mengalami invasi saat ini, namun telah terjadi konflik pada berbagai klan yang belum pernah terjadi dalam 100.000 tahun. Sekarang banyak klan yang musnah, bahkan banyak warisan tersembunyi yang hilang sebelumnya.
Tapi sekarang warisan tersebut terus-menerus muncul begitu saja, sehingga menyebabkan perselisihan lebih lanjut. Sebelumnya ada berita bahwa sosok Yulan pernah terlihat. Sejauh yang saya tahu, konflik itu mulai terjadi 1000 tahun yang lalu, setelah sosok Yulan muncul. Nomor 5, berkata dengan nada suara rendah. Dalam hal ini ternyata tebakan Xiaoyan benar. Lagi pula sulit untuk berbicara, untuk tidak ada kebocoran informasi yang datang dari seluruh dunia. Jadi setiap kali dia berbicara pasti akan ada sesuatu tentang dunianya sendiri, sehingga tidak mungkin sulit untuk ditebak. Namun Xiaoyan tetap berspekulasi. Sekarang semua orang mengatakan bahwa dunia yang mereka tinggali benar-benar berbeda, dan itu sudah pasti. Kecuali 3 orang yang memberikan suara menentangnya, meskipun minoritas menaati mayoritas, tetapi bukan berarti mereka tidak boleh berbohong. Tapi mungkin tidak bisa dihindari. Hanya nomor 1 yang tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran. Bagaimanapun nomor 1 telah menekankan bahwa dia tidak akan mengambil keputusan atau mengungkapkan informasi apapun. Jadi meskipun di antara orang yang hadir, apakah dia berbohong atau tidak, dia tidak akan berkomentar saat ini. Setelah nomor 2 sampai nomor 5 telah menceritakan tentang situasi dunia mereka masing-masing, Xiaoyan juga terdiam dan menuliskan dunia yang mereka sebutkan. Dunia Dewa Surga, dunia Surga Barat, dunia Dewa Iblis Abadi, dan dunia pegunungan dan lautan. Namun 2 dunia yang pertama, Xiaoyan baru pertama kalinya dia mendengarnya. Dan sekarang sepertinya 2 di antara tebakan Xiaoyan benar. Dan mereka semua berasal dari dunia yang berbeda. Jadi sekarang adalah giliran nomor 6 dan jawaban dari nomor 6 yang paling penting bagi Xiaoyan daripada jawaban yang lainnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.